Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya ya Sugiyarti. eh, saya adalah CGP angkatan 9. Ya, kali ini yang akan saya berikan dalam video kali ini adalah tentang segitiga restitusi gitu. Apa itu segitiga restitusi? Nah, di sini nanti pembahasannya yang akan saya bahas adalah tentang demonstrasi kontekstual segitiga restitusi. Di sini nanti ada daftar isinya ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah apa sih sebenarnya segitiga restitusi itu gitu kan. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri, jujur dan bertanggung jawab ya. Jadi seperti itu. Nah, tahapan-tahapan segitiga restitusi itu adalah yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan satu lagi menanyakan keyakinan. Ya. Em, yang disebut dengan menstabilkan identitas itu sebenarnya apa sih? Yang pertama, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian menggeser identitas gagal ke identitas sukses, ya. Dan kemudian yang disebut dengan validasi tindakan kelas itu yang seperti apa? Ya, misalnya berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mengenali serta mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan antara guru dengan murid. Kemudian tahapan yang ketiganya adalah menanyakan keyakinan. Di sini murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dan diharapkan mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Action. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bapak. Gimana kabarnya? Kalau saya di sini, Kamu nggak tahu apa yang sudah kamu lakukan? nggak tahu. Ini, saya tadi kan bicara sama Piket ya, ada laporan dari Bu Piket ini terkait kamu tuh beberapa kali ini terlambat. Sudah berapa kali? Kira udah 5 kali. 5 kali. Menurut kamu itu benar nggak Enggak. tindakan yang kamu lakukan? Enggak ya? Nih, masalah gini Pak. Setiap orang pasti pernah melakukan itu. Termasuk saya juga pernah terlambat. Tetapi kita harus bisa belajar juga dari keterlambatan itu ya. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama. Tadi kan bilang bersama. Karena berarti tidak boleh kita mengulangi kesalahan yang sama. Ini kamu 5 kali loh, ya kan? Ya, Dan sekarang saya mau tahu nih, alasannya apa sih kalau melakukan itu? saya kadang punya kesiangan sama kadang tuh sampai kadang itu kan. Karena telat. Nah, sekarang yang bikin kamu kesiangan itu apa? Saya kadang kalau tidur kadang jam 11 kan. Sampai jam 11 kadang saya baru tidur. Dia itu nggak suka apa? Ya, main game sih. Main game kan? Berarti itu salah ya kalau kita main game. Nah, kamu tahu nggak keyakinan kelas itu yang kita punya? Ini ada di drop di peraturan kelas kalau kita tuh nggak boleh datang terlambat kan. Nah, berarti ini kamu belajar itu kan? Ya. Nah, sekarang kira-kira apa nih yang akan kamu lakukan untuk nggak terlambat lagi? Ya, saya kira saya akan namanya saya akan mengerjakan semua tugas saya aktivitas saya lebih cepat harusnya sebelum jam 9 jadi biar saya jam 9 langsung tidur terus namanya lebih cepat dan supaya berangkatnya bisa lebih cepat sama saya tidak terlambat. Oke, bagus. Saya tunggu ya janji kamu Ya, siap, ya. Pak. Jadi Siap, harus siap, siap Pak. juga ya setelah Siap. saya dalam percayaan. Siap, Pak. Oke. Terima kasih ya, Dafa. Terima kasih, Bro. Kalau siap tahu sihnya, ada apa ya kak? Tumben nih kalau dulu sih. Nah, masa kamu nggak tahu? Tidak tahu nih kak, ada apa ya? Saya dengar dari Bu mata pelajaran tadi ya. Nah, kamu tadi kata bagaimana kesaksian kamu? Ya kak, saya belum. Oke. Kamu tahu nggak itu tindakanmu benar atau Tidak ya kak. tidak benar ya? Oke. Sekarang saya mau tahu nih, gitu ya. Alasannya apa sih kok kamu melakukan itu? Semalam saya kurang persiapan belajar kak.
itu harusnya pembelajaran itu juga sampai itu akan kita ulang lagi ya. Nah, kamu tahu nggak kehadiran kelas yang ada di kelas ini ada di poin berapa? Nah, tidak boleh mencontek ya, itu artinya tidak boleh dilakukan ya. Tapi saya senang kamu yang mau mengakui kenapa kamu mencontek gitu ya, itu saya senang banget ya. Kalau memang nggak bisa tidak ada saya tidak bisa melakukan, tinggal bagaimana kita mau memperbaiki diri ya. Nah, sekarang kalau seperti ini kira-kira tindakan kamu apa yang akan dilakukan? Saya mempersiapkan pelajaran dari jauh-jauh hari supaya tidak kecapean atau penuhan ketika belajar. Baik, terima kasih ya. Jadi itu yang harus kamu lakukan ya, dan tidak boleh diulangi. Oke? Terima kasih, Prof. Halo Tiko Valenza. Kamu tadi habis panggil Frau pasti ya? Iya, kamu juga ya? Iya. Gimana? Ya tadi aku tuh kayak dikasih tahu nih kenapa terlambat dulu nih sampai 5 kali malah. Nah, padahal di kelas kita kan ada tuh peraturannya nggak bisa terlambat. Ya gitu. Jadi tadi aku tuh kayak dikasih tahu sama Prof kalau kamu itu ya nggak baik. Jadi sampai 5 kali ini tuh banyak banget. Sama ya cari jalan tengah lah biar aku tuh nggak telat nanti caranya. Nah, kalau kamu gimana? Aku sih tadi sempat ketawa bercontek sama guru mapelku, jadi dipanggil Frau deh. Kira bakal dimarahin, ternyata di sana Frau ngasih aku solusi dengan baik. Yang sama juga lagi dimarahin tadi. Menurut kamu efektif nggak? Kalau menurutku sih lumayan efektif, apalagi kan tadi kan panggilnya kan lumayan secara pribadi gitu ya, cuma nggak dimarahin sama Frau, jadi kayak kita tuh dapat nangkep situlah maksudnya maknanya. Sama ya dikasih taunya enak lah daripada kayak waktu itu marah-marah mulu kan artinya kan jadi malu gitu ya gitu lah. Sama menurut aku hal ini juga efektif karena aku jadi dapat jalan keluarnya tanpa merasa malu di depan banyak orang. Sama kan udah pokoknya ini kita jadi bayaran biar besoknya kita bisa lebih baik, aku nggak terlambat, kamu nggak mencontek, jadi kita bersama mantap. Oke. Duluan ya. Bye.